Usai 2 hari memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Prabowo memberikan pembekalan di kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor. Pada hari pertama, Rabu 16 Oktober lalu, sebanyak 59 orang calon menteri ikut dalam pembekalan di Hambalang. Sementara pada hari kedua, hari Kamis 18 Oktober, total 54 orang calon wakil menteri ikut dalam pembekalan ini. Total 113 orang mengikuti pembekalan selama 2 hari di Hambalang. Pada Senin pekan ini, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Melihat yang datang pada hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik, sementara 26 lainnya bukan berasal dari partai politik. Kita lihat data lain untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil pada Selasa lalu. Dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 orang diantaranya berasal dari partai politik. Sementara 35 orang lainnya bukan dari kalangan partai politik. Meski beberapa diantaranya juga merupakan relawan. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memberi pembekalan kepada calon wakil menterinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hari ini merupakan hari kedua pembekalan calon anggota Kabinet Prabowo Gibran. Kami coba bahas hal ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung politisi Partai Golkar Ridwan Hisyam. Pak Ridwan, apa kabar Pak? Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan lewat sambungan dalam jaringan bergabung juga pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nun. Mas Firman, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ridwan, saya ke Anda dulu melihat pola yang coba dibentuk oleh pemerintahan baru dengan pembekalan kepada calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Ini Anda rasa merupakan hal baru untuk menguatkan posisi pemerintahan baru, menguatkan soliditas, atau ada hal lain sebetulnya yang coba ditargetkan dari pembekalan 2 hari ini? Saya melihat background daripada presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo ini di kader, ya, di tentara. Di kader di tentara. Kita tahu, nggak usah kita bahas, di tentara itu bagaimana. Semua disiplin, materi semua itu diberikan, didoktrin istilahnya itu. Setelah itu berpolitik di Golkar. Karena dulu Golkar itu ABRI itu masuk bagian daripada Golkar kan, birokrasi PNS itu bagian dari Golkar. Di zaman Orde Baru ini semua terjadi. Kita pernah ada penataran ini, politisi di kader, mahasiswa di kader, semua dikasih di istilahnya itu di briefing. Nah, agar mempunyai karakter. Nah, Pak Prabowo melakukan itu, dan itu adalah sangat tepat dan sangat baik sekali di dalam rangka melakukan perubahan. Karena terus terang sejak kita reformasi tahun 98, 99 sampai kemarin itu situasi politiknya saya tidak usah cerita. Ya seperti ini kejadiannya. Tidak ada kejelasan ke sana kemari. Di era Pak Prabowo, di era Pak Jokowi lah, di periode kedua, jadi pada waktu masuk Indonesia Maju sudah mulai tertata ke arah sana. Yaitu di dalam rangka membuat program Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Kalau ini kita jalankan di periode Orde Baru dulu, itulah yang namanya Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, Pelita 5. Ada GBHN. Tapi sejak reformasi kita kan tidak punya GBHN. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan sudah dirubah menjadi Undang-Undang 2002 itu kan. Nah, sehingga Pak Prabowo mengambil loncatan untuk supaya ini keberlangsungan. Apa yang disampaikan Pak Jokowi tadi itu betul. Saya sejak dulu mendukung Pak Jokowi salam 3 periode. Saya dulu kan salam 3 periode. Nah, tapi salam 3 periode itu tidak mungkin karena Undang-Undang Dasar 45 kita tidak membolehkan. Dia cuma 2 periode. Nah, sehingga salam 3 periode itu harus kita artikan keberlanjutan. Jadi keberlanjutan apa? Program yang telah dicanangkan oleh periode Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin. Inilah tadi yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tidak memulai dari nol. Kalau mulai dari nol, sama dengan Pak Jokowi mulai dari nol setelah SBY. Nah, itu tadi maksud daripada apa yang disampaikan ini. Sampai materi-materi pembekalannya itu ngomongin geopolitik, masalah anti korupsi juga, masalah penanganan how to communicate, begitu, masalah komunikasi. Goalnya mau membawa
Goalnya apa sebetulnya mau coba ditegaskan, ditekankan ke para calon menteri, calon wakil menteri, dan para kepala badan ini? Agar semua calon menteri ini dalam satu nafas dengan presiden. Jadi jangan lari-lari. Geopolitik itu kita harus mengetahui sebagai pemimpin kan. Mereka kan menteri, wakil menteri, ini yang membawa rakyat 200 juta lebih ini. Harus satu. Tidak punya visi yang lain, yaitu visinya presiden. Karena presiden yang dapat mandat dari rakyat. Bukan menteri tidak dapat mandat dari rakyat. Yang dapat mandat adalah presiden. Dia cuma diangkat sebagai pembantu presiden. Sifatnya membantu. Beda dengan anggota DPR. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat. Tidak dipilih oleh presiden, tidak diangkat oleh presiden. Nah jadi tolong para menteri-menteri ini, wakil menteri, jangan terus sok-sokan. Wah saya bekas DPR sekarang jadi pembantu presiden. Kalau saya nganggap turun pangkatnya. Oke. Turun dia. Jadi dia dulu wakilnya rakyat, sekarang pembantunya presiden. Jadi harus tahu jadi pembantu presiden, harus taat apa perintah presiden jalankan. Nah, itulah yang didoktrinkan oleh Pak Prabowo di Hambalang. Bahkan sebelum masa pelantikan dan penetapan siapa saja yang layak dan pantas itu tadi. Bisa-bisa kalau di dalam evaluasi dilihat ini, ya belum tentu dilantik. Dilantiknya nanti Pak Prabowo-nya aja belum dilantik. Ada kemungkinan bahwa seratusan orang ini bisa jadi ada yang batal juga? Itu sangat bisa. Semuanya kan belum serba belum pasti. Oke. Bahwa itu memang persiapan, ya. Nah itu. Nah saya sangat sangat mendukung lah. Tadi kan ada materi masalah artificial intelligence. Ini harus diajarkan. Oke. Karena kita masuk dalam era digitalisasi dan era ke depan secara global, kita tidak bisa lepas itu. Dan mereka yang istilahnya yang seumur-umur saya ini kan sudah tidak tahu masalah itu. Nah tapi kan kita harus punya orang-orang ahli sehingga kita bisa tune in dengan kondisi saat ini. Oke. Mas Firman, ini upaya untuk biar para calon pejabat atau calon-calon orang-orang yang akan masuk di kabinet ini bisa tegak lurus pada arahan Prabowo dan Gibran di pemerintahan baru. Anda menangkap hal yang sama juga atau ada perspektif lain soal ini? Iya, saya kira memang arahnya ke sana ya, karena kita bisa lihat juga bahwa background dari calon menteri dan calon wakil menteri ini kan beragam. Dan tentu saja memiliki cara pandang yang juga beragam, punya visi misi yang juga ada kekhasan masing-masing. Nah, hal ini ingin diingatkan dan disatukan oleh Pak Prabowo agar di tengah keberagaman itu saya sebagai pemimpin pemerintahan ingin mengarah ke sini gitu, ke satu titik. Dan inilah momen ketika sejak awal Pak Prabowo sudah mewanti-wanti dan memperingatkan bahwa kira-kira yang akan saya bawa kabinet ini adalah satu kabinet yang memiliki kesadaran geopolitik yang besar, yang mungkin selama ini agak terbengkalai nih saya lihat ya. Jadi ada kesadaran bahwa kita hidup di ranah global, di mana ranah global itu selain punya tantangan tersendiri, tapi juga memberikan peluang-peluang besar bagi bangsa kita, begitu ya. Dan kita juga harus waspada dalam melihat perkembangan global. Kita harus punya kematangan di dalam melihat konstelasi politik internasional, karena walau bagaimanapun kita tidak hidup sendiri, kita ada hidup di dunia global. Nah, saya kira kesadaran ini ingin ditekankan karena mungkin ini juga bagian dari solusi jangka panjang yang ingin dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo begitu ya, mengingat perlu banyak solusi bagi negara kita saat ini dan pilihan untuk mendekat pada konstelasi global saya kira itu masuk akal karena memang sekali lagi di situ juga akan ada peluang bagi bangsa kita untuk melakukan sesuatu demi kepentingan bangsa kita juga. Dalam 2 hari topik pembahasan atau topik pembekalan itu menurut Anda semuanya relevan atau justru harus ada hal lain yang coba digali sebetulnya dalam pembekalan itu? Saya kira untuk suatu pembekalan yang dengan waktu singkat, saya kira materi yang diberikan itu relevan ya. Kita lihat misalnya masalah anti korupsi, saya kira ini satu hal yang memang harus segera kita sebagai bangsa selesaikan secara tuntas dan itu mungkin juga harus dimulai dari sisi pemerintahan sebagai elemen yang akan memberikan contoh dan memang juga merupakan elemen yang punya potensi untuk melakukan korupsi sebagaimana yang terjadi biasanya begitu dan ini sangat merugikan baik dalam melaksanakan program-program pemerintah tapi juga di dalam upaya
mensejahterakan kepentingan rakyat secara global. Jadi saya kira memang beberapa materi itu juga sangat lengkap, tapi akan alangkah indahnya lagi sebetulnya jika juga ada tema-tema yang terkait dengan penguatan demokrasi ya, dan juga penguatan terkait dengan hak asasi manusia yang juga kalau bisa didalami lagi itu salah satu problem kita saat ini yang saya kira tidak bisa ditinggalkan ketika kita memang harus bertarung di level global, kita Oke. harus bersikap anti korupsi, kita harus terus melanjutkan pembangunan begitu ya. Saya kira pembangunan demokrasi juga menjadi sangat penting karena ini akan saling menopang dengan pembangunan dari sisi ekonomi. Karena tanpa ada pembangunan demokrasi yang baik, tentu saja itu juga menjadi sumber korupsi pada akhirnya Oke. karena tidak ada transparansi, tidak ada checks and balances. Saya kira itu juga salah satu tema yang menarik begitu ya. Masalah demokrasi ini gimana Pak Ridwan kalau Ya, merespon itu? kalau saya selain demokrasi dulu, anti korupsi tadi ini menarik tadi disampaikan Mas Firman itu. Karena terus terang korupsi di era sekarang ini sejak reformasi semuanya itu sudah istilahnya berlebihan sudah. Nah itu korupsi itu. Jadi istilah sekarang kalau di zaman Orde Baru korupsi itu orang sembunyi-sembunyi, malu. Kalau sekarang korupsi berjamaah, tidak bisa sendiri, tidak ada malunya sekarang ini. Nah itu harus di stop oleh Pak Prabowo. Yang bisa stop Pak Prabowo, yaitu dari apa? Dari Pak Prabowo mengetatkan semua ini tadi. Dan yang kedua alat penegak hukumnya. Apakah itu KPK, apakah itu Jaksa Agung dan lain-lain. Jadi bukan ini sebagai jargon. Anti korupsi baru jargon sampai sekarang. Oke. Saya juga lihat Pak Prabowo ya waktu kampanye kan juga anti korupsi. Tapi tolong jangan sampai cuman jadi jargon. Di zaman Pak Jokowi waktu kampanye di pertama sama anti korupsi. Tapi korupsinya tidak berubah, tambah besar lagi. Malah turun indeks persepsi korupsinya begitu. Korupsinya kan. Nah jadi janganlah korupsi itu karena rakyat tidak senang dikorupsi dijadikan cuma alat kampanye. Oke. Jadi harus ketat. Jadi jangan menterinya saja diberi ini ya, tapi masyarakat termasuk penegak hukum. Karena biasanya yang bermain itu adalah orang di luar. Oke. Diiming-imingi, akhirnya terjadilah korupsi. Pelakunya, pelaksana penegak hukumnya juga diiming-imingi. Nah inilah tadi. Nah kalau masalah persepsi demokrasi, saya kira kita ini sudah menjadi negara demokrasi yang hebat. Jadi kalau kita lihat negara demokrasi kita ini yang terbesar keberapa? Kedua. Amerika ya nomor 1, dia penduduknya 300 juta, kita penduduk demokrasi. Kedua kita ini. Oke. Cina itu tidak demokrasi, penduduk besar. Oke. Nah, tetapi yang harus kita sadari dan saya harapkan Pak Prabowo itu mengerti persis karena dia seorang apa namanya dididik di militer. Demokrasi yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini adalah demokrasi Pancasila. Oke. Bukan demokrasi liberal yang sekarang terjadi di Indonesia. Demokrasi Pancasila, demokrasi gotong royong, yaitu demokrasi yang melalui proses musyawarah. Itu tidak dijalankan sekarang itu. Di balik dari pembekalan yang diberikan kali ini, hal menarik juga yang dicermati adalah masalah jumlah orang yang mengikuti pembekalan ini. 113 orang, Pak. 113, Jadi makanya muncul persepsi bahwa pemerintahan baru nanti akan sangat besar. Oke, terlepas bahwa waktu itu Pak Prabowo juga sempat bilang ini negara besar makanya kita butuh kabinetnya juga besar begitu. Tapi apakah tidak berlebihan dengan 113 orang mendapat pembekalan yang kemudian diproyeksi untuk masuk ke pemerintahan baru? Ya. Sebanyak itu apakah akan jadi efektif efisien untuk pemerintahan baru ke depan? Tergantung Pak Prabowo. Semua tergantung pada pemimpinnya. Dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran. Dia efektif tidak efektif tergantung pemimpinnya. Dia bisa cuma 30-40, kalau pemimpinnya tidak bisa menjalankan ya tidak efektif juga. Dia besar kalau dia bisa jalankan, tapi kecenderungannya besar itu tidak efektif. Kecenderungan, tapi kalau dia bisa berubah, bisa efektif. Prinsip zakon kabinetnya nggak terpenuhi dong kalau gitu. Nah makanya saya bilang kan tadi, itulah yang namanya janji politik. Saya tidak mau bahwa anti korupsi itu adalah jargon politik. Nah penyusunan kabinet ini, tadi masyarakat yang bilang kan, mana dong zakon kabinetnya? Yang masuk para politisi, para tim sukses, relawan-relawan semua. Mana yang zakon kabinet? Kan gitu, itu jargon. Tetapi itu adalah konsekuensi daripada demokrasi liberal. Kenapa? Pak Prabowo tidak bisa
menyingkirkan orang-orang yang berjuang bersama memenangkan dia. Orang-orang Zakon tadi tidak bekerja, tidak turun, dia ada di tempat-tempatnya. Terus bagaimana mau diajak memimpin? Dia tidak bekerja. Yang orang kerja keluar keringat, loh saya kerja keluar keringat kok tidak dipakai, jadi masalah nanti. Oke. Nah, itulah konsekuensi daripada sistem demokrasi kita sekarang. Karena kita menjadi demokrasi liberal. Sila keempat tidak dijalankan. Oke. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perpusatan perwakilan. Semua dirubah di dalam reformasi. Saya ini ikut semua loh. 4 amandemen itu saya ikut karena saya masuk di Senayan sejak 97, masih Pak Harto saya sudah di Senayan. Nah, sampai terakhir sekarang ini. Nah, tidak dijalankan. Yang namanya tadi itu musyawarah itu. Itulah penyebab daripada kenapa Pak Prabowo tidak bisa menghindar. Orang-orang yang tidak bekerja tidak bisa masuk di situ. Bagaimana mau masuk dia? Nggak bekerja kok disuruh masuk memimpin. Karena akan dituntut oleh orang mereka yang bekerja. Oke, ditahan dulu di situ. Mas Firman, gimana merespon itu dengan jumlah 113 orang yang coba dijaring begitu untuk pemerintahan baru? Prinsip Zakon kabinetnya terpenuhi atau tidak? Kalau dengan mendengar alasan dari Pak Ridwan tadi? Memang Zakon ini lebih menekankan pada aspek keahlian ya. Ya, dia bisa eksis di sebuah pemerintahan yang tidak besar, tapi juga bisa saja hadir di pemerintahan yang besar. Sejauh memang yang mengisi itu memang orang-orang yang ahli, yang paham betul apa yang menjadi tugasnya nanti, begitu ya. Hanya saja problemnya apakah memang harus sebesar itu? Karena kalau kita melakukan perbandingan pada negara-negara lain, ada negara-negara besar dengan urusan yang demikian besar, dengan urusan yang bahkan sangat global, itu kementeriannya tidak banyak ya. Hanya sepertiganya kalau kita ambil contoh Amerika Serikat misalnya, sepertiga dari apa yang mungkin akan nanti dibangun oleh Pak Prabowo gitu, yang sampai 40, dia mengatakan 46, 49 begitu ya. Saya kira ini sangat besar, dan karenanya memang potensi tadi untuk tidak efektif itu atau terjadinya tumpang tindih itu menjadi besar, dan yang sudah pasti kelihatan di depan mata adalah memang anggaran yang membengkak begitu ya. Hasil kajian dari satu pusat studi atau hasil riset Celios ya, kajian itu misalnya memprediksi bahwa dengan bertambahnya jumlah menteri dan wakil menteri ini kan akan terkait dengan masalah fasilitas, pengadaan sarana dan prasarana, beberapa tunjangan, gaji dan lain-lain. SDM terutama juga ya. Betul, SDM, merekrut SDM, saya kira ini juga akan membawa dampak pada postur APBN kita yang menurut catatan lembaga riset tersebut itu bisa ada penambahan sekitar 1,95 triliun itu untuk konsekuensi dari penambahan menteri dan juga wakil menteri di situ. Hanya saja memang nuansa yang mau dibangun ini kan memang satu kompensasi politik ya dari sebuah komitmen untuk membangun kebersamaan, karena mungkin keyakinannya adalah semakin besar yang terlibat itu potensi semakin besarnya berhasil juga besar. Itu mungkin yang diyakini oleh Pak Prabowo begitu ya. Meskipun sekali lagi ini tergantung juga gaya leadership beliau dan juga komitmen dari para menteri untuk memang benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat banyak, bagi bangsa dan negara, bukan bagi kepentingan kelompok atau kepentingan pribadinya begitu. Nah, kita lihat apakah memang akhirnya hakikat Zakon, keahlian itu betul-betul terrefleksi atau tercermin dari kinerja yang nantinya dilakukan oleh para menteri-menteri, atau ini hanya sekedar jargon saja. Oke, singkat saja, apakah 113 ini Pak Ridwan akan kemungkinan berpotensi berkurang lagi? Ya, itu hak prerogatif presiden. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak, karena itu hak prerogatif presiden. Tetapi sejarah pernah membuktikan, sejarah Indonesia, kita berdeka tahun 45, pernah yang namanya menteri sampai 100. Namanya kabinet 100 menteri di zaman Bung Karno. Cuma tidak sampai 1 bulan jatuh. Ya mungkin terus terjadi tidak kosinkronan. Masalah soliditas itulah yang jadi pertanyaan. Ya makanya tadi sudah dijelaskan oleh pakar kita kan. Kalau saya kan bukan pakar, saya ini kan politisi, praktisi kan. Jadi saya cuma bisa menyatakan fakta-fakta. Faktanya ada kabinet 100 menterinya Bung Karno jatuh. Karena tadi macam-macam kita lihat di sejarah dia. Nah, mudah-mudahan dengan gaya kepemimpinannya Pak Prabowo bisa mengendalikan. Tapi saya juga khawatir
Jangan-jangan nanti Pak Prabowo tidak mikir yang macam-macam, dia memikirkan para menterinya sendiri. Oke. Ada lari sana, lari sini, kamu Oke. gini. Akhirnya tidak kerja dia. Bagaimana mau ke depan? Nah itu Oke. salah satu tantangan. Yang menarik adalah apakah 113 ini tetap fix semuanya akan dipertahankan sampai Ya. pemerintahan nanti dieksekusi, dan nama kementeriannya seperti apa dan tugas-tugasnya seperti apa. Karena kan yang sekarang beredar juga jumlah kementerian masih beredar simpang Ya. 40 sampai 48 dan sebagainya. Ini masih butuh kepastian lagi. Iya. Pak Ridwan, terima Ya. kasih banyak sudah berdialog bersama kami. Mas Firman juga terima kasih sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami. Sehat selalu semuanya.